Loh, ini Nabi Muhammad SAW sudah diutus untuk ke langit ini ya. Sudah diperintahkan untuk ke langit. Karena seluruh malaikat di setiap jenjang langit itu nunggu-nunggu. Karena beliau-beliau semua udah gladi resik ya, setiap detik, setiap saat gladi bersih. Kalau Nabi SAW naik sambutannya seperti ini. Jadi seluruh langit itu menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maka begitu dikasih tahu, sudah diutus, senangnya luar biasa. Nah, singkat cerita, sampai ke langit pertama. Apa yang terjadi dalam berbagai hadis disebutkan dan diabadikan bagaimana sampainya Nabi Muhammad SAW di langit yang pertama. Fantalaqtu ma'a Jibril hatta atayna as-sama' ad-dunya kilaman hadza. Maka saya pergi bersama Jibril alaihissalam sampai kami tiba di langit dunia. Langit yang pertama itu disebut langit dunia. Sama ad-dunya kilaman hadza. Maka di situ ada pintu. Untuk masuk langit itu ada pintunya. Ya, enggak kemudian seperti yang kita bayangkan mungkin cuman kosong terus nembus gitu ya. Enggak. Jadi memang ada pintunya. Ya, dan itu suatu bangunan langit yang wallahu alam kita enggak ngerti itu bangunannya seperti apa. Karena dikatakan sab'an shidada. Ya, 7 yang kokoh, 7 lapis yang kokoh. Banaina fauqakum. Allah bangun di atas kalian. Jadi ada bangunan, ini langit nih bangunan, dan setiap jenjang langit, tingkatan langit itu dihuni oleh malaikat dan sejumlah nabi. Ya, dihuni oleh malaikat. Berapa banyak jumlah malaikatnya? Nanti kita akan bahas. Yang jelas saat itu Rasulullah SAW didampingi malaikat Jibril, kemudian sampai di langit yang pertama. Dalam hadis yang lain dikatakan malaikat Jibril mengetuk pintu langit pertama. Ikhwani rahimakumullah, di sini ada pelajaran yang sangat penting. Kalau kita masuk rumahnya orang, maka kita harus masuk lewat pintunya. Jangan masuk lewat naik gentengnya kemudian loncat, enggak boleh. Ya, jangan masuk lewat jendela, min abwabiha. Masuklah lewat pintunya. Ini adab yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW, yang mana Rasulullah SAW diajarin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahsana ta'dibi, Allah yang mendidik aku, maka pendidikan Allah yang terbaik. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Ya. Bahkan kita diajarkan kalau udah ketuk pintu, ngucap salam 3 kali, nggak ada yang bukakan pintu, maka kita pulang. Ya, jangan maksa masuk, karena mungkin yang punya rumah lagi sebel sama kita. Ini jamnya orang tidur, dia datang mau ganggu ini ya. Ganggu tidur saya. Maka yang punya rumah punya hak untuk nggak bukakan pintu. Nggak ada kewajiban bukakan pintu. Ya, karena dia punya hak privasi, rumah itu privasi. Bahkan dalam hadis kita nggak boleh ya berusaha lihat-lihat, ngintip-ngintip rumah orang yang kita ketuk pintunya. Ya, boleh itu ada orang ngintip-ngintip dalam syariat, bahkan diizinkan, tapi jangan Anda lakukan. Itu kalau matanya dicolok itu boleh itu. Ini karena dianggap pencuri, matanya udah mencuri nih. Matanya udah mencuri, tapi jangan praktek ya. Nanti ada temannya intip-intip kemudian dicolok matanya gitu. Nah, jangan seperti itu. Ini cuma gambaran bahwasanya privasi seorang muslim dan manusia yang lain itu betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah 3 kali ketuk, mengucapkan salam gak dijawab, pulang kita, pergi. Malaikat Jibril alaihissalam, langit pintunya diketuk. Apa yang terjadi? Maka malaikat yang tugasnya jaga pintu langit. Jadi langit itu ada pintunya dan pintunya ada yang jaga. Nah, ini kalau kita punya rumah, kasih pos satpam boleh itu. Ya, kasih pos security ini. Security, mau masuk, ya harus lewat security. Boleh, berarti rumahnya gede. Sebelum masuk ke inti rumah, di gerbang depan sudah ada posnya ini, yang bagian jaga. Nah, ini seperti langit ya. Nanti boleh saudara-saudara, teman-teman muslimin muslimah dimanapun Anda berada punya cita-cita, saya pengen punya rumah seperti langit. Ya, gimana? Itu yang pertama ada, kalau ada langit pertama, nanti itu gerbang pertama. Kebun-kebun indah dan lain sebagainya. Di situ ada pintunya, ada penjaganya. Masuk pada gerbang yang kedua. Mungkin di situ saya akan buat kolam-kolam, sungai-sungai dan lain sebagainya.
Nanti di intinya yang tengah sendiri setelah 7 gerbang baru rumah saya. Masya Allah, cita-cita yang luar biasa ya. Berarti kita harus punya duit yang banyak, kita harus kaya raya. Semangat saudara-saudara. Ya, karena yang ngasih Allah, yang memberi Allah Ta'ala, bukan manusia. Ikhwani rahimakumullah. Ketuk pintu, saat itulah ditanya, man hadha? Malaikatnya nanya, siapa ini? Pertanyaannya kemudian muncul. Emang malaikat gak kenal pemimpinnya? Emang malaikat Jibril gak mondar-mandir langit bumi? Malaikat Jibril alaihissalam itu mondar-mandir. Ya, sering turun ke bumi. Sering nemuin para anbiya wal mursalin. Sering nemuin Nabi Muhammad SAW. Tentunya melewatin pintu-pintu itu. Tetapi kenapa malaikat yang jaga pintu gak kenal yang ngetuk? Kok gak kenal yang ngetuk? Padahal dikatakan pintu langit itu dari luar nggak bisa lihat dalam, dari dalam bisa lihat luar. Jadi kalau ibarat kaca-kaca riben tuh ya. Ya dari dalam ini bisa lihat yang luar nih. Siapa itu kelihatan. Tapi dari luar nggak bisa lihat dalam. Ini pintu langit seperti itu. Ya sangat kalau di dunia saja orang bisa buat pintu dengan teknologi yang canggih. Bayangkan bagaimana canggihnya pintu langit itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Malaikat yang jaga pintu nggak ngerti kalau itu malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril alaihissalam dalam mode penyamaran, tidak mewujud dengan wujud aslinya sebagai malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga perlu ditanya identitasnya, siapa ini? Nah, di situ juga ada pelajaran bahwasannya orang yang mau nembus langit itu nggak sembarangan. Nggak bisa orang nembus pintu langit, dijaga ketat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak punya akses, nggak bisa masuk. Ya, nggak punya akses, nggak bisa masuk. Sekelas malaikat Jibril alaihissalam pun masih ditanya, siapa ini ya? Ini siapa? Man hadha? Siapa ini? Maka dijawab Jibril. Saya Jibril. Kemudian tanya lagi, man ma'ak? Kamu bawa siapa? Ya, jadi mau ditanya ini identitas tugasnya malaikat menanya dengan detail. Kamu siapa? Kalau bawa teman, nah yang sama kamu siapa? Siapa yang bersamamu? Qila Muhammadun SAW. Saya membawa Nabi Muhammad SAW. Qila waqad ursila ilaih. Loh, ini Nabi Muhammad SAW sudah diutus untuk ke langit ini ya. Sudah diperintahkan untuk ke langit. Karena seluruh malaikat di setiap jenjang langit itu nunggu-nunggu. Karena beliau-beliau semua udah gladi resik ya. Setiap detik, setiap saat gladi bersih. Kalau Nabi SAW naik sambutannya seperti ini. Jadi seluruh langit itu menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maka begitu dikasih tahu, sudah diutus. Senangnya luar biasa. Nanya, udah diutus nih, bener nih ke langit ini. Udah saatnya masuk, Masya Allah. Senanglah seluruh malaikat. Maka saat itu dijawab, qala na'am. Maka para malaikat pun menjawab dengan singkat yang diabadikan di dalam hadis ya. Tentunya sambutan-sambutannya lebih dari yang diceritakan. Seperti misalnya kita lihat, ada orang ketemu dengan pejabat penting, atau pejabat penting dengan ketemu orang yang di bawahnya kelasnya. Maka selesai ada konferensi pers. Yang diceritakan cuma poin-poin 1, 2, 3. Yang diobrolkan 5 jam itu nggak disampaikan. Yang diobrolkan 7 jam mungkin nggak disampaikan. Tadi 7 jam ngobrol apa saja? Ya intinya begini. Nah itu inti kalimat malaikat apa? Yang disampaikan malaikat di langit yang pertama, marhaban bih wa ni'mal maji'. Ya. Selamat datang ya untuk beliau. Dan inilah kedatangan yang ditunggu-tunggu. Ya telah datang. Kedatangan yang sangat indah ya, menyenangkan. Sudah sampai ke sini orangnya. Alhamdulillah. Malaikat mengucapkan kalimat marhaban. Makanya kalau kita ikut pembacaan maulid, nanti ada waktu asyraqal kata orang, karena biasanya syairnya diawali asyraqal badru alaina atau kalimat-kalimat yang lain. Mahallul qiyam, waktunya berdiri. Di situ ada marhaban marhaban ya nurul aini. Misal seperti itu, sallallahu. Ini marhaban marhaban ini ngambilnya dari ucapannya malaikat, dari ucapannya para nabi dan rasul ketika Mi'raj. Ya diambil oleh para ulama bagaimana cara menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.